Selamat berjumpa kembali para pemirsa dimanapun Anda berada, dengan saya Ibrahim Nagan di kompleks pemukiman saya yang ada di Beruang, Hulu Kahayan. Pada saat ini, seperti yang Anda saksikan, saya berada di dalam kandang ekor rusa jantan yang saya pelihara sejak kecil. Lebih dari setengah tahun, dan kita akan lihat pada hari ini seperti apa reaksinya atau responnya terhadap kehadiran saya yang masuk ke tempat ini. Saudara pemirsa, perlu saya konfirmasi bahwa lebih kurang setahun ini rusa saya tidak terurus. Makan minumnya seringkali telat. Andai pun tidak telat saya memberi makanannya tidak seperti yang beberapa waktu yang lalu, yang selalu berlimpah, yang selalu lebih. Sehingga fisiknya, badannya dia nampak terlihat begitu kurus, saudara. Saya memang secara pribadi sangat prihatin, tapi mudah-mudahan kondisi fisiknya yang dapat dikatakan drop saat ini itu bisa pulih kembali, bisa kembali seperti beberapa waktu yang lalu, yang dimana dia gemuk. Ya, dia datang saudara, dia coba mendekat saya. Ya, kita lihat responnya seperti apa. Gorgor, jenggor. Beberapa waktu yang lalu, lebih kurang sebulan yang lalu, saudara, tanduknya yang sempat panjang kemarin, cabang 4, kembali patah. Kalau kami bilang di sini itu balumpeng, saudara. Sekarang belum tumbuh yang baru, tapi biasanya dari pengalaman yang sudah tidak lama ini akan muncul lagi, dan yang saya harapkan kemunculannya yang ketiga kalinya ini, kalau saya tidak salah, yang pertama, kedua, tiga, yang keempat. Saya harapkan yang keempat kalinya muncul ini minimal dia cabang 5, saudara, minimal cabang 5. Karena yang kemarin itu cabang 4. Saya harapkan yang akan muncul besok ini cabang 5. Dia merasa nyaman atas kehadiran saya, dia terima kehadiran saya di kandangnya dia. Sekalipun saya lebih dari setengah tahun saya nggak masuk ke tempat ini. Paling-paling saya hanya mengasih makanan, mengantar minumannya. Tapi yang saya masuk langsung bersentuhan begini hampir setengah tahun lebih, saudara. Dia memang kelihatannya sangat mengharapkan kehadiran saya, sangat merindukan kehadiran saya. Dia paling senang kalau kita usap begini. Kita usap, kita belai, kita garuk, dia sangat senang. Perlu juga saya kasih tahu untuk ibu bapak, saudara-saudara pemirsa, mungkin Anda juga di tempat Anda juga memelihara seekor rusa begini. Rusa ini saya dapatkan tanggal 21 Mei 2021. Kecil. Saya gendong begini aja, saya simpan di atas bak sepeda motor saya bawa dan langsung saya pelihara. Artinya sejak itu dia saya pelihara dan jinak. Tetapi pada faktanya setelah tanduknya muncul, saya tidak menduga kalau rusa saya ini, saya tidak tahu apa yang membuat dia tiba-tiba nyerang saya dari belakang. Pernah, saudara. Jadi jangan dilihat bahwa rusa itu sudah jinak, dia nggak akan menyerang. Sewaktu-waktu dia bisa menyerang kita tidak tahu
faktornya apa, tapi dari keterangan beberapa orang, beberapa teman mengatakan bahwa rusa ini kalau sudah sampai musimnya dia mau kawin, maka dia bisa agresif. Dia bisa saja agresif, tiba-tiba bisa nyerang kita. Dan itu terbukti. Saya pernah alami oleh dia ini. Waktu tanduknya panjang, cabang 4. Dan bukan hanya saya yang dia serang, saudara. Lebih kurang 1-2 jam setelah itu, dia juga menyerang orang lain. Setahun yang lalu. Nah, sejak itulah saya tidak mau lepaskan dia. Saya bawa dia ke kandang, saya kurung sampai detik ini. Sampai hari ini. Saya nggak mau lepas. Takutnya tiba-tiba dia menyerang orang. Ya, kalau tanduknya seperti ini, mungkin nggak terlalu jadi masalah. Tapi kalau seperti kemarin yang panjangnya segini, cabang 4, itu sudah berbahaya, saudara. Kalau tiba-tiba tertusuk di perut kita, atau di punggung kita, atau di mana, itu bisa fatal akibatnya. Maka oleh karena itu, berdasarkan saran pendapat dari teman-teman, mereka juga ada pengalaman atau mendengar atau melihat langsung peristiwa yang serupa juga pernah terjadi di tempat-tempat lain, bahkan pernah merenggut nyawa. Kalau tidak salah kejadiannya itu di wilayah Kolokurun, Kabupaten Gunung Mas. Sudah jinak juga seperti ini. Tapi di saat orang mendekat sambil membawa makanannya, dia tiba-tiba nyerang. Saya aja masuk seperti ini. Oh, saya nggak mau lengah, saudara. Saya lihat terus. Siapa tahu dia tiba-tiba. Tapi kayaknya kalau untuk hari ini dia nggak berpikir kalau mau menyerang saya. Karena dia mungkin itu sudah lama nggak pernah saya pegang-pegang, lalu dia merasa apa ya? Dia merasa rindu untuk dipegang. Harapan saya untuk rusa saya bisa berkembang biak di tempat ini, bisa beranak pinak, gagal, saudara. Karena dengan hilangnya satu ekor yang betinanya itu, maka sangat sulit untuk saya bisa merealisasi sebuah impian saya, harapan saya memelihara rusa saya itu bisa beranak pinak. Sekaligus keinginan saya, niat saya adalah untuk memberikan suatu edukasi kepada masyarakat luas di Hulu Kahayan untuk mengenal lebih dekat rusa lokal Kalimantan Tengah ini. Nah, dengan begitu akan melahirkan rasa cinta masyarakat Kalimantan terhadap hewan jenis rusa ini yang ya kita bisa saksikan bersama. Dia bisa jinak seperti ini. Sulit lagi bagi saya untuk bisa mewujud nyatakan apa yang saya impikan itu. Dia mengkurus, saudara. Kalau saya lepas, memang dia akan cepat gemuknya. Lumayan. Kerinduannya terobati. Orgor. Gor. Hewan liar yang biasa hidup di hutan yang bebas
ternyata bisa kita pelihara dan dia bisa jinak seperti yang Anda saksikan pada saat ini. Nah, ini dia minta diperhatikan, saudara. Coba kalau saya pegang dia begini, dia akan tenang dan diam, karena ini yang dia cari. Ini yang dia cari. Dia minta diusap, digaruk begini nih, belai-belai. Oke, Pak Hari sama dia, para pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan saya ini. Demikianlah apa tayangan yang bisa saya sampaikan untuk ibu bapak saudara-saudara. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu hiburan alternatif bagi keluarga Anda di rumah pada saat Anda berkumpul bersama keluarga. Sekian dan terima kasih dari komplek pemukiman saya yang ada di Beruang. Saya Epri Kayang Nagan menyampaikan untuk saudara semua. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.